Terlihat dari wajahmu kau ingin mengatakan sesuatu. Kurasa kau melakukan hal yang benar. Ini merupakan pertanda. Aku senang kau menyetujuinya. Bukan hanya aku yang setuju. Semua orang merasa bahagia. Semua orang yang hadir di sidang memandangmu dengan penuh kekaguman. Ratu Joda, aku tahu bahwa beberapa orang tidak senang dengan keputusanku. Kalau saja Ratu Rukaya hadir di sidang, dia pasti akan merasa senang. Kau benar, tapi aku yakin dia masih merasa malu. Yang mulia, kita tidak seharusnya memikirkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Ratu Joda, dia mengkhianatiku dan aku memaafkannya. Aku melakukan itu karena desakan. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena memberiku nasihat yang baik. Aku bisa berdamai dengan sakit hati dan kemarahan karena dirimu. Jika bukan karena itu entah. Jika seseorang melakukan kesalahan, kita tidak harus menghukum orang itu dengan membuat kesalahan lain. Kau melakukan hal yang benar karena mengerti alasan dibalik kebohongan Ratu Rukaya. Kau bisa memahami kenapa dia merasa tidak aman. Baiklah. Kita pergi. Apa? Itu berarti Jalal telah mengetahui kalau Ratu Rukaya berbohong padanya. Bukan hanya dia, bahkan Ratu Joda tahu tentang itu. Kenyataannya Raja memaafkan Ratu Rukaya karena desakan Ratu Joda. Saat aku dengar tentang hal itu, aku merasa sangat kasihan dengan apa yang terjadi pada Ratu Rukaya. Aku merasa sedih. Tapi aku tidak menyesal karena Jalal mengetahui kebenaran Ratu Rukaya. Aku merasa sedih karena dia memutuskan untuk memaafkan Ratu Rukaya. Dan itu karena desakan Ratu Joda. Nyonya, aku rasa apa yang dilakukan Yang Mulia tidak adil. Dia mengampuni Ratu Rukaya, tapi dia menghukumku. Kau tidak mengerti. Aku lebih memilih untuk dihukum daripada diampuni. Atas perintah dari Ratu Rajput. Sekali lagi, Ratu Joda membuat langkah yang sangat hebat. Setiap hari pengaruhnya pada Jalal meningkat. Ratu Rukaya seharusnya tidak bertindak bodoh. Bukannya menyebabkan kehancuran Ratu Joda. Dia membuat Jalal lebih dekat dengan Ratu Joda. Salam Yang Mulia, Mahamangga ingin bertemu denganmu. Biarkan dia masuk. Aku yakin kalau Mahamangga akan penasaran untuk mencari tahu apa yang terjadi. Salam Yang Mulia. Salam Mahamangga. Aku sangat sedih mendengar berita kekalahanmu. Beritahu aku apa yang ingin kau katakan. Jika kau ingin langsung mendengar, maka aku akan mengatakan aku merasa terkejut dan menyesal karena rencanamu gagal total. Bagaimana kau bisa kehilangan anak yang tidak pernah kau kandung sebelumnya? Bicaranya pelan-pelan, Mahamangga. Dinding itu punya telinga. Silakan berbicara pelan saat kau menjawab pertanyaanku. Aku harap Jalal tidak mengetahui kebenarannya. Nanti kau akan terkejut, Mahamangga, karena mengetahui kalau Yang Mulia tahu semuanya. Apa yang kau katakan, Ratu Rukaya? Itu benar, Mahamangga. Yang Mulia telah memergoki aku. Saat itu aku berpikir dia akan membunuhku. Tapi apa kenyataannya? Dia memaafkan aku. Membuktikan bahwa aku ratu yang paling istimewa. Harus aku katakan kau memang sangat beruntung. Tidak, Mahamangga. Aku diampuni bukan karena keberuntungan. Yang Mulia memaafkan aku karena aku punya keistimewaan. Yang Mulia, aku senang kau bahagia di dalam dunia kecilmu sendiri. Sepertinya aku merasa perlu untuk menyembunyikan kebenaran yang tidak menyenangkan ini. Apa maksudmu? Jalal mengampunimu bukan karena kau kepala permaisuri. Dia mengampunimu karena Ratu Joda yang paling istimewa baginya. Ratu Joda menyuruhnya untuk mengampunimu. Kau bicara omong kosong, Mahamangga. Ratu Joda tidak tahu apa-apa sama sekali. Aku pikir mungkin saja bahwa Ratu Joda mengetahui kebenaran itu sejak awal. Apa maksudmu? Ketika Jalal mengetahui kalau Baksi Bano telah membuat konspirasi, dia menghukumnya dengan berat dan memutuskan semua hubungan dengan dia. Dia menganggap aku sebagai seorang ibu, tapi dia tidak mengasihaniku. Tapi meskipun tahu bahwa kau telah berbohong padanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak menghukummu karena Ratu Joda melarang dia untuk menghukummu.
Alasan mengapa Ratu Joda meminta Jalal untuk mengampunimu bukan karena dia menyukaimu. Dia memintanya untuk mengampunimu karena dia ingin Jalal untuk berpikir tinggi dari dirinya dan dia berhasil yang mulia. Bagaimanapun kau harus menganggap dirimu sangat beruntung. Jalal masih dalam hidupmu. Setidaknya Jalal tidak memutuskan hubungan. Seperti yang dia lakukan padaku. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Rahasiamu aman denganku, Ratu Rukaya. Aku permisi. Ratu Joda, tolong perintahkan pelayan membawa ayunan ini dari kamar. Iya, kau benar yang mulia. Tidak seharusnya kita menyimpannya di sini. Bawa ayunan ini ke kamar Ratu Joda. Hati-hati, ada karangan bunga. Ratu Rukaya, ada apa? Oh, kau membuat karangan bunga untuk Dewa Krishna ya? Aku minta maaf sudah menginjaknya. Tidak apa-apa, kau tidak menginjaknya dengan sengaja. Biar aku buat saja yang lainnya. Kau begitu polos. Siapapun akan jatuh cinta padamu. Di mana kau belajar seni ini, Ratu Joda? Di satu sisi kau pura-pura simpati padaku. Dan di sisi lain, kau telah mengejekku, bukan? Aku tidak mengerti apa maksudmu, Ratu Rukaya. Oh, jadi kau ingin katakan apa yang sudah kau tahu? Ratu Joda, kau membawa ayunan menjauh dari kamarku untuk menunjukkan bahwa kau telah mengambil tempatku dan kau mencoba untuk mengejekku. Kau ingin aku jatuh di depan yang mulia? Bukankah begitu, Ratu Joda? Sehingga dia menghormatimu lagi? Kau sudah tahu aku tidak mengandung. Dan itu kemenangan untukmu. Kau sendiri yang membuat dirimu diejek karena situasi ini. Kami percaya saat kau bilang kau sedang mengandung. Tapi kau malah menyakiti perasaan kami semua. Kau berbohong kepada semua orang. Lupakan apa yang kau lakukan. Apa yang kau lakukan itu bahkan lebih buruk. Meskipun kau tahu rahasiaku, kau pura-pura tidak menyadari, bertindak seolah-olah kau bersimpati padaku. Dan aku tidak akan malu dengan apa yang kulakukan. Dan aku tidak akan pernah minta maaf padamu untuk apa yang aku lakukan. Aku terpaksa berbohong kepada yang mulia karena kau, Ratu Joda. Satu-satunya hal yang aku sesalkan adalah bahwa yang mulia memaafkan aku. Dan itu juga atas desakanmu. Aku meminta yang mulia untuk mengampunimu. Bukan karena aku merasa kasihan padamu. Aku tidak menyalahkanmu untuk apa yang kau lakukan. Itu karena aku mengerti kenapa kau berbohong pada kami. Itu yang aku sampaikan pada Jalal dan niatku bukan untuk menjatuhkanmu di depannya. Aku meminta yang mulia untuk berpikir seberapa besar dia menghargai persahabatannya denganmu. Dan aku merasa bahagia karena dia masih menganggapmu sebagai salah satu teman terdekatnya. Terlepas dari alasan dan niatmu, karena kau membantuku. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun untuk memberi bantuan apapun padaku. Setiap kali aku mendapatkan kesempatan, aku akan kembali padamu dengan menolongmu. Ingatlah kata-kataku itu. Kau benar-benar orang yang keras kepala dan merasa sangat bangga pada dirimu sendiri. Meskipun begitu, aku senang setidaknya Ratu Rukaya merasa kalau suatu hari nanti dia akan membantuku. Aku yakin dia tidak akan mengingkarinya.